sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Niketa Rasati dalam podcast Mata Rara. Baik, kali ini kita dibersamai oleh sumber-sumber terpercaya, yaitu dari bidang pendidikan vokasional. Di sebelah kanan saya dari pengamat pendidikan. Selamat pagi Bapak Akil dan Ibu Nurul. Selamat pagi. Di sebelah kiri saya dari guru inspiratif. Selamat pagi Ibu Paul dan Ibu Alin. Ya, selamat pagi Mbak Mbak Rara. Rara. Baik, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan hal penting ya. Ini perwujudan era digital dalam pendidikan vokasional. Oke, sangat menarik sekali. Di sini telah kita ketahui bahwasannya teknologi ini sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam pendidikan vokasional, khususnya di bidang keteknik sipilan ya. Menurut keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen di bidang Kemendikbudristek nomor 24 tahun 2022, nama bidang di keahlian teknik sipil ini adalah teknik konstruksi dan bangunan. Namun pada perbincangan kali ini kita lebih detail nih. Kita masuk ke program untuk desain pemodelan dan informasi bangunan, khususnya untuk fase F di desain pemodelan bangunan. Oke, dari pihak guru dulu. Ini kan kita akan membahas langsung detailnya sih. Tujuan pembelajaran dan kriteria apa saja yang harus dipenuhi oleh peserta didik itu bagaimana untuk fase ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Rara. Ya, jadi cara garis besar itu tujuan pembelajaran dalam elemen desain pemodelan bangunan itu adalah peserta didik mampu untuk memahami dan juga menerapkan gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, baik dari segi struktur, arsitektur, interior, dan juga eksterior suatu gedung rumah sederhana dan juga bertingkat dengan menggunakan teknologi BIM. Nah, terus selanjutnya apabila dilihat dari tujuan pembelajaran tadi, nah posisi peserta didik itu dapat terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama dalam aspek pengetahuan itu peserta didik itu mengenal pengoperasian hardware yaitu berupa PC ataupun laptop dengan software AutoCAD tentunya. Terus yang kedua aspek keterampilan itu peserta didik memiliki pemahaman dasar nih mengenai software AutoCAD itu seperti apa dan juga mampu untuk mengoperasikan software AutoCAD tersebut. Nah yang ketiga yaitu progres pembelajarannya. Jadi peserta didik mampu untuk membuat gambar kerja DID berupa rumah tinggal sederhana mulai dari denah, tampak, potongan, dan juga detail sehingga nanti dari hasil itu akan digunakan untuk realisasi proyek konstruksi. Oke, baik. Lalu kriteria dari penilaian itu sendiri seperti bagaimana ya, Bu? Ya, nah jadi kriteria yang akan dinilai itu mengenai pemahaman peserta didik dalam mengoperasikan, terus memahami apa aja sih fitur-fitur yang ada di AutoCAD. Nah, terus kemudian juga merancang dan juga mendesain objek-objek secara tepat menggunakan software AutoCAD itu sendiri. Oke, baik. Dapat dipahami ya semuanya. Baik, dapat dipahami dari tujuan dan kriteria pembelajaran yang akan dinilai. Tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana cara menggugah dari peserta didik ini untuk memunculkan ide-ide besar dalam unjuk kinerjanya? Silakan dari pengamat didik bisa memberikan tanggapan. Oke, untuk menstimulasi siswa itu kuncinya ada di strategi pembelajarannya. Bagaimana guru untuk memilih strategi pembelajarannya? Bisa menggunakan problem based learning atau project based learning di mana dia ada tahap diskusi dan juga ada presentasi. Nanti untuk diskusi itu digunakan untuk memunculkan ide-ide kreatif dari siswa sendiri. Nanti dilanjutkan dengan presentasi itu untuk unjuk kerja dari siswanya. Baik, terima kasih. Melalui jawaban tersebut, apakah dari pihak guru ada yang ingin ditanyakan nih? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Nah, ini dari saya Mbak Lara ya. Jadi setelah yang dijelaskan Ibu Nurul tadi, saya memiliki pertanyaan itu berupa gimana sih cara untuk meningkatkan peserta didik itu dia mau memuncul ide-ide besar, ide-ide kreatif, dan juga gimana sih cara meningkatkan minat belajar peserta didik yang tentunya terdiri dari berbagai macam karakter ya masing-masing peserta didik. Silakan dari pengamat pendidikan. Oh baik, menanggapi untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Alin ini, ada 2 solusi yang dapat digunakan. Dimana yang pertama ialah membangun suasana belajar yang menarik bagi siswa. Sebagai contoh dengan menggunakan pertanyaan pemantik agar siswa lebih berpikir kreatif dan juga inovatif. Kemudian yang kedua ialah dengan memberi tantangan kepada siswa untuk memunculkan ide-ide baru bagi siswa itu sendiri. Sebagai contohnya dengan penugasan berkelompok ataupun proyek. Dalam pembelajaran GPIP ini sendiri, siswa dihimbau untuk merencanakan suatu hunian ataupun bangunan yang berkonsep green building seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Akil. Tapi kita tahu bahwasannya setiap di lapangan ini nantinya akan ditemui ya hambatan-hambatan itu pasti akan ditemui. Lalu dari pihak Ibu Guru ini, hambatan apa saja yang dapat ditemui untuk menimbulkan kecilnya pengambilan risiko dan rendahnya imajinasi, kurangnya keberanian dalam bertanya itu bagaimana?
Baik, izin menjawab ya Mbak. Jadi itu hambatan di lapangan. Secara umum itu peserta didik lebih ke kurang percaya diri dan takut akan melakukan kesalahan. Jadi mereka apabila diberikan sebuah penugasan atau sebuah proyek, mereka akan memilih untuk mengikuti alur guru saat memberikan arahan. Jadi mereka lebih ke ya sudah mengikuti alur saja karena mereka takut akan nanti rumit ataupun membutuhkan waktu yang lebih lama apabila menggunakan desain yang unik. Salah satunya misal ada penugasan membuat gambar kerja rumah. Seperti itu. Oke. Dari tim ahli, adakah respon nih? Sudah ada hambatan nih? Dan bagaimana untuk memaksimalkan dan menggali dari potensi siswa? Oke, untuk tadi hambatan yang ditemui itu bisa digunakan dengan metode yang tadi sudah dijelaskan, yaitu menggunakan project based learning, di mana nanti siswa itu dituntutkan untuk unjuk kerja ya. Nah, di unjuk kerja ini akan melatih siswa untuk dia tampil gitu, jadi dia bisa lebih percaya diri dan sebagainya, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, jika kita membahas tentang proses pembelajaran ini, tidak akan ada habisnya ya Bapak Ibu sekalian. Kita lebih detail nih membahas tentang keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Bagaimana cara guru melibatkan siswa untuk dapat mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Oke, untuk guru sendiri ini kita dapat memberikan saran di mana guru bisa berkomitmen untuk menggunakan prasarana dan sarana dari sekolah sebaik-baik mungkin. Jadi dia bisa digunakan dalam pembelajaran. Nah, selain itu guru juga dapat menggunakan model pembelajaran di mana dia berpusat kepada peserta didik. Jadi nanti peserta didik dapat lebih aktif lagi untuk dalam pembelajarannya, seperti itu. Baik, lalu bagaimana nih dari perspektif guru, apakah cara tadi dapat dirasa efektif digunakan dalam pembelajaran ini? Baik, terima kasih. Nah, secara umum itu kami sudah menerapkan nih proses seperti apa yang disampaikan Ibu Nurul tadi terkait pembelajaran dan segala macamnya itu. Nah, terus pertanyaan saya itu bagaimana sih cara untuk menerapkan proses pembelajaran itu supaya lebih efektif lagi? Oke, untuk tadi yang sudah dijelaskan, biar nanti lebih maksimal lagi untuk Bapak Ibu guru diterapkan di sekolah yang masing-masing. Itu yang pertama, dia dapat menggunakan sama seperti yang tadi, menggunakan model-model yang sudah ada. Jadi nanti kegiatan pembelajarannya dimaksimalkan dengan ini salah satunya kalau di aplikasi ini ya, pembelajaran AutoCAD itu dapat menggunakan proyek independen. Jadi nanti siswa secara individu mengerjakan proyek, tapi nanti dikolaborasikan dengan siswa yang lain. Jadi nanti ada interaksi antar siswa, dan juga nanti ditambah lagi dengan adanya presentasi seperti itu. Jadi nanti untuk siswa dalam mengerjakan tugas independennya itu dapat memaksimalkan seluruh potensinya, baik dari kognitif, afektif, serta psikomotorik seperti itu. Dan nanti dilanjutkan dengan presentasi, di mana nanti dapat menimbulkan ini ya, rasa percaya diri mereka. Nah, selain itu guru juga dapat memberikan kegiatan-kegiatan lain seperti nanti ada magang, juga ada kunjungan industri, biar nanti siswa tuh pendananya lebih luas lagi. Jadi nanti siswa dapat menggugah pertanyaan formatif dari siswa tersebut, seperti itu. Baik, cukup jelas dan juga ini ya, sangat detail sekali ya tahap-tahap yang sudah disampaikan oleh Ibu Nurul. Nanti akan kami coba terapkan ya Bu ya di dalam pembelajaran di kelas ya, dengan harapannya nanti pembelajaran nanti akan semakin efektif, interaktif, dan juga nanti bisa meningkatkan pengetahuan dari peserta didik itu. Baik, terima kasih ya tanggapannya dari kedua narasumber ini, sangat bagus sekali. Merespon cara agar siswa dapat terlibat dalam eksplorasi ide-ide besar, bagaimana pihak dari guru ini memandu siswa untuk memikirkan ide-ide tersebut? Jadi saat pelaksanaan pembelajaran ya Mbak Dara, pertama-tama guru akan melakukan review ulang materi pertemuan sebelumnya. Jadi siswa akan lebih mengingat kembali dan lebih siap saat pembelajaran akan dilaksanakan. Seperti itu. Oke. Dari sisi tim ahli pengamat pendidikan, adakah tanggapan? Untuk tanggapannya ini memang benar guru harus melakukan tersebut, dimana untuk menghasilkan sebuah produk yang bagus ataupun maksimal maka perlu dilakukan tahapan revisi, dimana revisi ini didasarkan pada penilaian diri dan juga umpan balik yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi selama proses pembelajaran berlangsung ini guru dapat memonitoring ya seperti itu, sehingga dalam monitoring tersebut juga diberikan timbal balik kepada peserta didik. Baik, pertanyaan bagi tim ahli ya ini, bagaimana kita tahu bahwa setiap sekolah ini kan memiliki tantangan dan hambatannya masing-masing ya. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Lalu bagaimana caranya peserta didik ini dapat dibimbing
dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaiannya. Baik, memang benar. Membimbing peserta didik mengenai penilaian diri, kemudian evaluasi diri, itu merupakan dasar-dasar dalam perbaikan diri dari masing-masing siswa, di mana guru dapat menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan juga terstruktur, dan juga guru juga memberikan contoh konkret bagaimana evaluasi diri yang dilaksanakan di mana siswa menghadapi masalah tersebut, seperti itu. Oke, selain itu juga siswa perlu dilibatkan dalam evaluasi diri mereka. Nah, agar siswa mengetahui dirinya sendiri, dapat mengidentifikasi dirinya sendiri, jadi nantinya di kedepan pembelajaran kedepannya dia tuh bisa lebih semangat dan tahu tujuan besar dari mengapa mereka mempelajari hal tersebut. Dan selain itu, guru juga dapat memberikan wawasan terkait dengan profesi serta prospek besar dalam lulusan sekolah menengah kejuruan ini ya, kejuruan ini. Jadi nanti siswa itu bisa tahu nih kenapa dia belajar ini dan lebih nanti semangat lagi. Baik, dari guru apakah ada tanggapan? Ya, mungkin dari saya ya. Jadi setelah penjelasan yang disampaikan oleh Bu Nurul dan juga Bapak Akil, nah itu kan jadi kita perlu memahami dulu nih siswa ini seperti apa sih, gitu. Melihat apa yang sudah dipelajari, terus kemudian apa juga yang dibutuhkan siswa itu sebenarnya apa aja sih, gitu. Untuk menyempurnakan materi-materi yang lebih lanjut, materi-materi yang selanjutnya gitu. Terus apakah benar sih dengan pendekatan dan juga umpan balik secara personal itu akan menjadi lebih efektif nih proses pembelajarannya yang terjadi gitu. Baik, menanggapi pernyataan Bu Alin ini, memang betul sekali umpan balik yang diberikan secara personal ini emang lebih lagi untuk berfokus pada hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh masing-masing siswa, di mana siswa akan tahu mana yang menjadi kelebihannya, kemudian mana yang menjadi kekurangannya. Dengan harapan kedepannya siswa mampu lebih percaya diri dalam menghadapi suatu permasalahan yang datang dan juga di dunia kerja nantinya anak akan alami seperti itu. Oke, kita tahu bahwa banyak masalah ya yang ditemui dari penyesuaian dalam mengakomodasi dan berbagai macam kebutuhan siswa, terutama dalam gaya belajarnya atau pengetahuan sebelumnya dan minat siswa dalam belajar. Lalu dimulai dari sisi guru nih, yang berada di lapangan secara langsung, bagaimana cara menghadapinya? Baik, jadi seperti ini Mbak Rara. Tiap-tiap sekolah di Indonesia ya, terapi ya, itu mempunyai fasilitas yang berbeda-beda. Jadi mempunyai perbedaan ya. Otomatis hal tersebut mempunyai dampak atau efek bahwa karakteristik peserta didik juga berbeda. Di sini kami sebagai guru mengusahakan untuk memberikan media pembelajaran yang interaktif agar anak-anak tersebut mempunyai daya minat belajarnya lebih tinggi dan juga memberikan bimbingan khusus pada masing-masing peserta didik. Seperti itu. Ya, jadi izin juga untuk menambahkan ya. Nah, apabila diharuskan menyesuaikan nih dengan rencana pembelajaran karena perubahan kondisi, nah untuk memaksimalkan nih keterlibatan dan efektivitas dari proses pembelajaran itu juga kami akan tentunya menggunakan platform pembelajaran daring ya, seperti saat ini kan mengikuti perkembangan teknologi yang ada seperti Zoom Meeting, Google Meet dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu menyediakan alternatif tugas nih yang sesuai dengan apa sih karakter dari masing-masing peserta didik. Jadi kita harus menyesuaikan apa nanti yang akan efektif untuk diterima dan dikerjakan oleh peserta didik itu. Baik, berdasarkan yang dijelaskan oleh Ibu Guru tadi ya, dari tim ahli pengalaman ini, dari pengalaman belajar yang paling baik untuk siswa ini dapat mengembangkan diri dan memperdalam pemahaman siswa ini bagaimana? Oke, untuk memberikan ini ya, pembelajaran yang paling baik untuk siswa itu bisa menggunakan proyek yang berbasis nyata atau proyek nyata yang nanti bisa direalisasikan seperti itu. Jadi nanti di proyek ini siswa juga dilibatkan antar siswa, jadi bisa berkelompok seperti itu ya, berkolaborasi antar siswa untuk menyelesaikan tugas tadi. Juga nanti ada presentasi seperti itu. Nah, selain itu juga dari kolaborasi yang ada serta dari pemecahan permasalahan setiap siswa dan setiap kelompok itu nanti siswa itu akan lebih nempel gitu untuk materi-materinya seperti itu. Jadi nanti bisa lebih siswa memahami ini proyek tadi secara lebih mendalam. Oke, lalu bagaimana nih caranya memaksimalkan dan meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Ini kan pasti tentu aja sering terjadi ya. Nah, baik, menanggapi hal tersebut memang ada hal-hal yang perlu dilakukan, yaitu pertama memberikan instruksi yang jelas kepada siswa tersebut, kemudian memberikan contoh nyata atau konkret kepada siswa,
Yang ketiga ialah mengadakan sesi tanya jawab dengan guru tersebut secara rutin. Selain itu dapat juga memodifikasi pembelajaran, di mana ada agar siswa lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Mulai dari yang pertama diawali dengan menjelaskan dasar-dasarnya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan latihan, kemudian dengan penugasan berupa proyek. Kemudian yang kedua ialah menyusun jadwal yang lebih struktur dan jelas, di mana mencakup tentang latihan, kemudian bagian evaluasi, kemudian ada bagian yang dinamakan revisi. Kemudian yang ketiga ialah menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif. Sebagai contoh yaitu kita memberikan reward nilai tambahan bagi siswa yang mampu menjawab pertanyaan yang diberikan dan juga siswa yang mampu berani untuk menyampaikan pendapat yang mereka miliki seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya sangat cukup jelas dari tim ahli maupun dari lapangan ini sudah mendetailkan bagaimana apa yang dihadapi di lapangan ya. Dapat kita setujui bersama dalam pembahasan pagi hari ini sangat inspiratif dan bisa membuka pengalaman kita untuk dari mengajar ataupun nanti mengevaluasi pendidikan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, benar-benar. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian, setelah kita berbicara panjang lebar tadi, izinkan saya untuk merangkum ya berkaitan dengan pembahasan kita menghadapi tantangan era digital ini. Pendidikan vokasional harus terus beradaptasi ya dengan perkembangan teknologi yang ada dan kebutuhan industri. Lalu dalam konteks desain pemodelan dan informasi bangunan ini, integritas dengan teknologi, contohnya BIM, ini saat ini harus dilakukan pendekatan pembelajaran yang sangat relevan ya. Jadi siswa merupakan kunci untuk mencetak lulusan yang kompeten, kreatif, dan bisa diandalkan di dunia industri nanti. Jadi siswa dapat lebih profesional dengan kolaborasi antara guru, tim ahli, dan pihak-pihak yang bersangkutan, maka serta penerapan strategi yang pembelajaran yang relevan ya, ini dapat meningkatkan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan tenaga kerja yang profesional. Baik, jadi mari bersama-sama terus untuk berinovasi demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan Mata Rara. Sampai jumpa di episode berikutnya.